Hai, bersama saya Sam di film dan ini dia alur cerita film Empire State. Sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dan cara klik tombol subscribe. Film Empire State ini adalah film yang berdasarkan dari kisah nyata, yang mengisahkan tentang dua orang sahabat yang berencana melakukan perampokan besar. Mereka berdua berupaya mencoba membobol tempat penyimpanan uang dari agensi truk lapis baja pengantar uang. Mereka bernama Chris dan Eddie. Chris sebenarnya tidak setuju dengan rencana perampokan tersebut. Namun Eddie merasa kalau perusahaan tempat dia bekerja itu tidak adil. Hal inilah yang membuat Eddie akhirnya melakukan perampokan tersebut. Bagaimana kisah filmnya? Mari kita tonton bersama. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah tayangan berita yang sedang memberitakan sebuah perampokan dengan jumlah curian sebesar 8 juta dolar. Bahkan pencurian tersebut disebut sebagai pencurian terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Saat ini agen FBI dan pihak kepolisian sudah bergerak untuk menangkap pelaku pencurian. Pada tahun 1982, pria bernama Eddie pada saat itu dipecat dari pekerjaannya. Eddie dipecat karena ia telah melakukan kebohongan kepada bosnya. Saat itu Chris dan Eddie telah sampai di sebuah tempat untuk memindahkan sebuah patung. Di sana ternyata Liam ingin memberikan patung tersebut kepada ibunya. Kemudian ketika di malam hari, Liam menuju ke sebuah bar untuk bertemu dengan pria bernama Spiro. Chris mengajak ke bar tersebut untuk bertemu dengan ayahnya yang sedang bekerja. Ayahnya Chris bernama Tommy. Tak lama kemudian ketika Chris dan ayahnya sedang berbicara, secara tiba-tiba Spiro malah masuk dan mengganggu mereka berdua. Hal tersebut membuat Chris emosi dan hampir menghajar Spiro. Is he kidding me right now? Okay, you don't need to. It's just excitable. He's all right. It's okay. Just got excited. Keesokan harinya di rumah ternyata Chris memiliki seorang adik yang bernama Victoria. Ternyata keadaan di rumah tidak begitu beruntung dengan keluarga pada umumnya. Hal ini membuat Tommy harus bekerja di sebuah klub malam. Tidak hanya itu, ternyata Tommy adalah mantan polisi ketika saat dia tinggal di Yunani. Lalu kemudian Chris bertemu dengan temannya di sebuah tempat makanan cepat saji. Di sana Chris bercerita tentang mengapa dirinya gagal masuk ke akademi militer. Lalu Chris menuju ke sebuah tempat di mana teman wanitanya yang bernama Nancy bekerja di sana. Chris melihat sebuah lowongan pekerjaan untuk menjadi seorang satpam. Lalu Chris pun langsung mendatangi agensi tersebut, dan dia diterima bekerja dengan bayaran $200 per minggu. Kemudian Chris melakukan pekerjaan pertama bersama pekerja senior yang bernama Tony. Tony menjelaskan sedikit tentang pekerjaannya yang selalu mengantar uang dari satu tempat ke tempat lainnya. Setelah memindahkan uang sebesar $83.000 ke dalam van, Tony menyuruh Chris untuk menjaga di bagian belakang van. Setelah mereka tiba di markas Empire, Tommy lalu memperlihatkan bagaimana keamanan di sana. Bahkan ketika di dalam berangkas, ternyata di dalam berangkas ada uang yang berjumlah $45 juta. Tidak hanya itu, ternyata di dalamnya juga ada anjing penjaga yang menjaga berangkas tersebut. Tony lalu mengingatkan Chris untuk bisa mengontrol dirinya agar tidak tergoda. Ketika di rumah, Chris melihat ayahnya yang sedang merenung. Ternyata ayahnya pada saat itu telah dipecat dari pekerjaannya. Padahal ayahnya sudah bekerja selama 10 tahun lamanya. Chris terlihat kesal karena mengetahui hal tersebut. Keesokan harinya Chris kembali melakukan pekerjaannya. Sialnya pada saat itu pencurian van biru kembali datang lagi, dengan membuat sebuah ledakan di bawah van pengangkut uang. Lalu para pencuri tersebut menyerang Chris dan Tony dengan menggunakan senjata api. Dan pada kejadian tersebut Tony pun tewas. Sedangkan Chris berhasil selamat. Para polisi pun segera datang untuk melakukan pengecekan di tempat kejadian. Termasuk James yang datang langsung untuk menyelidiki kasus tersebut. Chris pun kemudian diinterogasi oleh James sebagai saksi kejadian. James langsung memutuskan bahwa Chris aman dari dugaan apapun. Scene kemudian berganti ketika saat sedang berada di rumah. Chris makan bersama keluarganya. Termasuk di sana ada Nancy yang ikut makan bersama. Ketika Eddie datang dan seketika suasana menjadi rusak. Hal itu membuat semua orang di sana langsung pergi. Chris lalu kembali melakukan pekerjaannya.
Ternyata Chris masih merasa kesepian semenjak rekan kerjanya mati. Dan pada saat itu Chris ditugaskan untuk menjaga pos di malam hari. Kemudian ketika Chris menjaga pos tersebut, Chris hanya memandangi keadaan di sekitar dengan mengawasi monitor CCTV. Chris pun mulai merasa bosan, yang pada saat itu dia hanya bekerja diam di tempat. Hal itu membuatnya berpikir untuk berjalan-jalan ke atas. Dan pada saat itu Chris malah menemukan bahwa pihak kantor hanya memberikan uang santunan sebesar $5.000 saja. Seharusnya pihak keluarga Tony harus mendapatkan $50.000. Hal tersebut membuat Chris kesal dan menceritakannya kepada Eddie. Eddie langsung menanggapinya bahwa Chris harus mencuri uang di kantornya karena telah berbuat curang pada pegawainya. Pada saat itu Chris hanya diam tanpa menanggapi apa yang sedang dibicarakan oleh Eddie. Ketika di malam hari, Chris mencoba membuka pintu berangkas. Dan ketika saat akan membukanya, tiba-tiba telepon di sana berdering. Ternyata itu atasan Chris yang mendapatkan sinyal bahwa pintu berangkas terbuka. Di sini Chris langsung mengatakan kalau di sana aman-aman saja. Dari kejadian tersebut, Chris mengetahui kalau ternyata CCTV di dalam markas sebetulnya tidak terekam pintu berangkas yang terbuka. Chris kemudian mencoba mengambil salah satu tas yang berada di berangkas. Keesokan harinya, Chris menceritakan kepada Eddie bahwa dirinya telah berhasil membawa uang sebesar $25.000. Chris mengatakan bahwa uang tersebut untuk diberikan kepada keluarga Tony, yang telah dicurangi oleh pihak kantor. Eddie mencoba menggoda Chris agar menggunakan sebagian uangnya untuk berpesta. Dan Chris pun sepakat untuk menggunakan uangnya sebagian. Singkat cerita, Chris mengunjungi rumah Tony. Di sana dia bertemu dengan istrinya. Chris mengatakan kalau dia adalah temannya Tony. Lalu Chris memberikan uang tersebut kepada istrinya Tony, bahwa itu adalah uang titipan. Di malam harinya, Chris dan Eddie pun langsung berpesta di sebuah klub malam. Eddie yang merasa bahwa dirinya memiliki banyak uang mencoba untuk masuk ke dalam ruang VIP, yang dimana di sana ada Mike dan Jimmy, yang sedang melakukan bisnis dengan pria bernama William. Hal yang dilakukan Eddie cukup mengganggu Mike dan Jimmy, akan tetapi agar kliennya tidak marah kepada Eddie, Mike menjelaskan bahwa Eddie adalah seorang pria bodoh dan memaklumi kelakuannya. Pada saat itu Eddie malah menceritakan seluruh kronologis pencurian kepada Mike dan Jimmy. Ketika Chris melihatnya, Chris langsung mengatakan kepada mereka berdua untuk melupakan apa yang telah dikatakan oleh Eddie. Chris pun merasa kesal dengan apa yang telah dilakukan Eddie. Mengapa Eddie tidak bisa menjaga rahasia tersebut? Eddie mengatakan bahwa dirinya sudah lelah menjadi orang miskin. Eddie kemudian menyinggung kalau Chris dalam kondisi yang sama dengannya. Singkat cerita, ketika di rumah, Chris terdiam penuh dengan kesedihan ketika melihat ayahnya yang sedang tidur di sofa. Lalu Chris kembali melakukan pekerjaannya dengan menjaga pos markas Empire. Ketika melihat uang yang banyak, pikiran Chris pun berubah. Tak lama kemudian, Chris menelpon Eddie untuk mengumpulkan Jimmy dan Mike. Ternyata mereka berempat akan merencanakan perampokan yang lebih besar. Akan tetapi Jimmy memilih untuk tidak ikut dalam rencana tersebut. Dan di sana tersisa Eddie dan Mike yang akan melakukan misi pencurian tersebut. Ketika di malam hari, Chris mulai melakukan pekerjaannya dan bersiap memberikan tanda kepada Eddie serta Mike yang berada di luar. Akan tetapi kejadian tak terduga terjadi, karena James beserta polisi lainnya masuk ke dalam markas Empire. Dengan alasan James mendapat laporan bahwa akan ada pencurian di markas Empire. Kemudian James mencoba untuk mengisi ruangan-ruangan di dalam markas Empire. Di sini Chris merasa bingung akan melakukan apa, dan mencoba memberitahu Eddie menggunakan telepon markas bahwa pihak kepolisian telah datang di markas. Tak lama kemudian pihak kepolisian mendapatkan sebuah tanda bahwa di luar ada beberapa pencuri yang berusaha masuk, sehingga adu tembak pun terjadi. Pada saat itu pihak kepolisian berhasil menghabisi para perampok, termasuk Chris langsung turun tangan untuk membantu Danny dan anak buahnya. Pada saat perampok berhasil dilumpuhkan oleh kepolisian, Chris sempat menyelamatkan Danny yang akan diserang oleh salah satu pencuri yang hendak menyerang Danny.
Di sisi lain, Mike dan Eddie mendatangi Jimmy. Mike sangat kesal dan marah. Mike lalu berpendapat bahwa orang yang telah melaporkan rencana pencurian adalah Jimmy. Sehingga Mike tidak tanggung-tanggung menghabisi Jimmy dengan menggunakan pistolnya. Jimmy pun akhirnya tewas. Keesokan harinya, Chris dipuji oleh ibunya karena telah berhasil melumpuhkan pencuri yang hendak menyerang Danny. Bahkan media tidak tanggung-tanggung membuat sebuah headline bahwa Chris adalah seorang pahlawan yang menyelamatkan pihak kepolisian. Tak lama kemudian, Eddie pun datang kepada Chris untuk memberitahu bahwa Mike telah membunuh Jimmy. Karena Mike merasa bahwa Jimmy lah yang telah membocorkan rencana kepada pihak kepolisian. Chris mencoba memberitahu kepada Eddie untuk berhenti dalam melakukan upaya pencurian. Akan tetapi Eddie tetap bersikeras untuk tetap menjalankan misi pencurian. Karena Eddie merasa bahwa hidupnya selalu dalam kondisi miskin. Dan itulah yang menjadi alasan bahwa Eddie ingin keluar dari kondisi tersebut dengan cara mencuri uang dengan jumlah yang besar. Ketika di malam hari, Chris kembali melakukan pekerjaannya, dan ternyata Eddie sangat nekat dengan menerobos masuk lewat langit-langit markas. Kemudian Eddie mengatakan bahwa dirinya tidak akan kembali tanpa mengambil uang. Eddie pun terus berkata bahwa dirinya tidak ingin masuk ke dalam penjara dan tidak ingin hidup dalam keadaan miskin. Setelah itu terdengar dering telepon markas Empire. Chris kemudian mengatakan kalau markas dalam keadaan baik-baik saja. Chris pun merasa bingung antara membantu Eddie atau melakukan pekerjaannya. Eddie lalu meminta Chris untuk membukakan pintu berangkas. Kemudian Eddie tidak segan menembak anjing penjaga berangkas. Tanpa diduga, Eddie malah memilih untuk melumpuhkan Chris. Sehingga Eddie berhasil membawa uang yang sangat banyak di dalam berangkas. Keesokan harinya, pihak kepolisian yakni Danny beserta agen FBI lalu menanyakan kronologi yang terjadi ketika perampokan terjadi kepada Chris yang baru siuman. Setelah itu di rumah Chris, di sana sudah banyak wartawan yang ingin mewawancarai Chris. Karena uang di markas telah hilang sebanyak $9 juta. Kemudian Chris mencoba untuk menghubungi Eddie menggunakan telepon rumah. Di sana juga terlihat ayahnya yang sedang mencoba untuk menenangkan Chris. Karena melihat anaknya yang sedang berada dalam masalah. Di sisi lain, pihak pemerintah mulai membentuk tim khusus untuk mengungkap pencurian terbesar di Amerika. Karena jumlah uang yang hilang belum diketahui jumlah pastinya. FBI mulai bergerak dengan menyisir mafia besar di kota. Karena FBI masih mengira bahwa pencurian ini dilakukan oleh kelompok besar. Singkat cerita, Chris berhasil menemukan di mana Eddie berada dengan uang yang dicurinya. Di sana Chris lalu menghajar Eddie karena kebodohannya, dan karena telah menghajarnya ketika di markas. Ternyata perkelahian tersebut telah diawasi oleh James. Eddie pun kembali bertemu dengan Mike. Eddie mengatakan kalau ia akan membayar Mike untuk melakukan suatu hal. Akan tetapi Eddie meminta untuk tidak melibatkan Chris. Sehingga misi mereka berdua adalah untuk mendapatkan uangnya kembali. Setelah itu Mike bertemu dengan Spiro. Kala itu Spiro menanyakan kepada Mike di mana Jimmy berada. Tak lama kemudian James datang bersama dengan anak buahnya ke markas Empire untuk menanyakan beberapa hal. Di lain sisi, James terus melihat tayangan CCTV orang yang telah merusak kamera di markas. Kemudian James memanggil Chris untuk menanyakan beberapa hal mengenai hal tersebut. Di sini Chris tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi dan mengatakan kalau dirinya tidak tahu tentang hal tersebut. Di sisi lain, Eddie dan Mike mencoba melebarkan bisnisnya dengan menggunakan uang curian Eddie yang telah dibagi dua dengan Chris. Di sisi lain, Chris ternyata dipanggil oleh Spiro untuk mengkonfirmasi apakah Chris dan yang lainnya memang mencuri uang dari markas Empire. Tak lama kemudian ternyata Jimmy datang. Yang artinya Jimmy ternyata masih hidup. Sehingga Chris tidak bisa berbohong lagi. Sedangkan James berhasil mendapatkan bukti selanjutnya, yakni sebuah maps markas Empire yang digambarkan di sebuah kertas yang ditemukan di loker milik Nancy.
Sementara William, Mike, dan Eddie di sana terjadi baku tembak yang membuat William berhasil melumpuhkan Mike. Namun Eddie berhasil kabur dari sana dan mencoba untuk menghubungi Chris menggunakan telepon umum. Sayangnya James berhasil menemukan Eddie dan membawanya ke kantor polisi. James menanyakan keberadaan Chris serta sisa uang hasil curiannya. Chris lalu kemudian pulang ke rumah, dan ternyata saat Chris sudah sampai, di sana sudah ada polisi yang mengepung rumahnya. Chris memanfaatkan momen tersebut dengan hanya memberitahu Nancy bahwa Chris menyimpan uang di balik patung. Eddie berhasil menemukan Chris untuk meminta bantuan kepadanya. Bahkan Eddie sempat mengancam Chris. Akan tetapi Tommy keluar dari rumah dan langsung menembak tangan Eddie yang sedang memegang senjata. Alhasil mereka berdua tidak berkutik. Dan James pun telah berada di sana untuk menangkap Eddie dan Chris. Mereka berdua lalu ditangkap dengan tuduhan pencurian uang dengan jumlah $10 juta. Di akhir film, penangkapan Eddie dan Chris menariknya saat itu pihak polisi dan FBI tidak menemukan uangnya secara utuh. Dan uang yang disembunyikan di balik patung masih belum ditemukan oleh pihak keamanan dan menjadi milik keluarga Chris. Dan film pun selesai.